Dinamika antara teknologi dan politik tak pernah luput dari sorotan brand asal Cina Huawei yang sempat mendapat pukulan dengan dilarang oleh Amerika. Kini bangkit dan memberikan respons keras melalui peluncuran Huawei Mate 60 Pro. Tak mau kalah, Apple pun segera menjawab dengan perangkat terbarunya iPhone 15 series yang diluncurkan tepat hari ini 12 September 2023. Di balik layar, pihak Amerika kembali menempatkan sorot tajam pada chipset Kirin 9000 super buatan Huawei dengan alasan mengkhawatirkan potensi ancaman terhadap keberadaan Amerika. Di sisi lain, Presiden Cina Xi Jinping membuat kebijakan tegas yang memerintahkan para pegawai negeri sipil di Cina untuk kembali beralih ke Huawei dan meninggalkan iPhone, dengan konsekuensi sanksi berat bagi yang tidak mematuhinya. Selain itu, sentimen positif terhadap Huawei juga tampak dari kalangan selebriti aktor kawakan Jackie Chan yang dikenal sebagai penggemar setia Huawei kembali menunjukkan dukungannya dengan membeli Huawei Mate 60 Pro. Memang tak bisa dipungkiri popularitas Huawei di kalangan selebritas dan masyarakat umum terbukti dengan Jackie yang sejak lama telah menggunakan HP Huawei P9. Di tengah dinamika dan pertarungan teknologi ini, kita ditantang untuk melihat lebih jauh bagaimana teknologi politik dan budaya saling berinteraksi menciptakan sebuah narasi global yang kompleks namun menarik untuk disimak. Pada Mei 2018, Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump mengeluarkan kebijakan melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dari siapapun karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Meski tidak secara eksplisit, langkah Trump itu secara luas dipandang ditujukan kepada Huawei. Pada hari yang sama, Departemen Perdagangan menempatkan Huawei dan 70 afiliasinya dalam daftar entitas sebagai daftar hitam yang melarang perusahaan di dalamnya membeli suku cadang dan komponen dari perusahaan Amerika Serikat. Keputusan pemerintah Amerika Serikat ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun hal ini juga terkait dengan kekhawatiran mengenai tuduhan mata-mata oleh Huawei dan ancaman keamanan nasional lainnya. Mungkin banyak yang menganggap mengejutkan, tapi saya tanpa dipengaruhi oleh gengsi atau tren menemukan diri saya lebih tertarik pada Huawei Mate 60 Pro dibandingkan iPhone 15 Pro. Meski perbedaan harga keduanya tidak terlalu signifikan, ada alasan-alasan tertentu yang membuat Huawei Mate 60 Pro tampak lebih menonjol di mata saya. Dan bagi kalian yang sedang mencari ponsel baru, mungkin pertimbangan saya ini bisa menjadi bahan referensi. Alasan pertama adalah dari segi bodi dan desainnya. Huawei Mate 60 Pro muncul sebagai perwakilan keanggunan dan kecanggihan dalam segi desain bodi dengan tampilan yang mengagumkan. Huawei Mate 60 Pro memiliki daya tarik yang tak tertandingi. Dengan kamera belakang yang besar, lampu LED flash, dan 3 lensa aktif yang terpampang megah di tengah, ponsel ini mengundang decak kagum. Tersedia dalam berbagai varian warna yang elegan seperti black, white, green, dan purple, Mate 60 Pro menghadirkan keindahan gradasi warna yang serasi. Bodi belakangnya terbuat dari kaca yang mewah, sementara frame sampingnya menggunakan aluminium yang tahan lama dengan ketebalan standar 8,1 mm dan berat 225 gram. Ponsel ini nyaman digenggam. Untuk melengkapi segala keunggulannya, Huawei Mate 60 Pro juga hadir dengan tingkat proteksi IP68 terhadap air dan debu. Dibandingkan dengan desain sederhana dan cenderung membosankan dari iPhone 15 Pro, HP Mate 60 Pro dengan bangga menyajikan dirinya sebagai pilihan yang elegan dan menggoda di kelas ponsel pintar dengan harga belasan juta. Alasan kedua adalah layar HP ini sangat memukau. Ketika berbicara tentang Huawei Mate 60 Pro, layarnya adalah salah satu aspek yang paling mencolok dan memukau. Ponsel ini hadir dengan layar OLED melengkung Full HD Plus seluas 6,82 inci yang mengesankan dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 300 Hz. Ditambah dengan fitur-fitur seperti 1440 Hz PWM, dimming HDR10 Plus, Dolby Vision, dan Wide VNL1 untuk menonton konten Netflix dalam kualitas terbaik. Namun keunggulan layarnya tak berhenti di sini. Puncak kecerahan mencapai 1200 nits, memastikan tampilan yang brilian bahkan di bawah sinar matahari terik. Proteksi layar tidak kalah penting dan Huawei Mate 60 Pro dilengkapi dengan Kunlun Glass yang sebanding dengan Gorilla Glass Victus dalam hal kekuatan dan ketahanan. Tidak hanya itu, Huawei Mate 60 Pro juga menawarkan inovasi menarik dalam desain layar. Terdapat fitur Huawei Island yang mirip dengan Dynamic Island pada iPhone namun dengan sentuhan unik Huawei. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa adalah adanya 3 kamera depan, sebuah terobosan yang belum pernah terlihat dalam ponsel Android lainnya. Alasan ketiga, mempunyai performa kelas atas. Sejak menghadapi pemblokiran oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2019, Huawei telah merespon dengan tekad kuat untuk mengembangkan chipset mereka sendiri, menghindari ketergantungan pada produsen chipset Amerika terutama Qualcomm.
Saat ini Huawei telah menjalin kerjasama dengan sebuah pabrikan chipset asal Taiwan untuk menciptakan sebuah inovasi luar biasa yang dikenal sebagai Kirin 9000S atau yang kita sebut sebagai Kirin 9000 Super. Di pasar Cina, HP ini sudah mendukung jaringan 5G, sementara jika masuk pasar global atau Indonesia, ponsel sepertinya akan di-lock menjadi 4G saja. Mau tidak mau, pengguna HP ini di luar Cina harus membeli case 5G milik Huawei. Chipset ini diproduksi dengan teknologi fabrikasi 7 nanometer oleh SMIC Semiconductor, sebuah langkah yang memicu perhatian Amerika Serikat karena dugaan penggunaan teknologi Amerika tanpa izin. Keberadaan Kirin 9000S ini telah membuat Amerika Serikat merasa was-was karena SMIC mitra Huawei dalam pembuatan chipset ini berada dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat. Hal ini berarti mereka dilarang menggunakan komponen dan teknologi Amerika Serikat karena negeri paman Sam tersebut yakin bahwa pembatasan ini akan membatasi SMIC hanya untuk membuat chipset dengan teknologi fabrikasi maksimal 10 nanometer atau lebih besar. Namun pertanyaannya adalah seberapa hebat Kirin 9000S ini? Apakah Amerika Serikat khawatir bahwa chipset ini akan melampaui berbagai chipset Amerika seperti Snapdragon dari Qualcomm? Berdasarkan perbandingan yang dilakukan oleh netizen Cina di platform Weibo, chipset Kirin 9000S mengungguli MediaTek Dimensity 8100 dan bahkan Snapdragon 8 Gen 1 dalam hal kinerja, meskipun memiliki teknologi fabrikasi 7 nanometer. Ini adalah pencapaian yang mengesankan bahkan jika dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer, meskipun begitu chipset Qualcomm masih memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan Kirin. Pada pengujian dengan aplikasi benchmark, Antutu ponsel ini mencetak skor mencengangkan yaitu 769.566 poin. Skor ini setara dengan ponsel yang menggunakan chipset Snapdragon 888. Walau demikian, chipset Kirin 9000 Super di Mate 60 Pro ini masih berada di bawah Apple A17 Bionic yang ada pada iPhone 15 Pro. Namun yang perlu ditekankan, Kirin telah berhasil menunjukkan tajinya dengan dapat bersaing ketat dengan nama besar seperti Qualcomm dan Bionic. Salah satu keunggulan Huawei Mate 60 Pro yang saya apresiasi adalah kapasitas RAM-nya yang besar mencapai 12 GB dengan teknologi LPDDR5X terbaru. Ditambah lagi kapasitas penyimpanan internalnya sungguh mengagumkan dengan pilihan 512 GB atau bahkan 1 TB dengan teknologi UFS 4.0 terbaru. Sebagai perbandingan, meskipun iPhone 15 Pro memiliki chipset yang lebih unggul, kapasitas RAM-nya cuma 8 GB. Meskipun tersedia varian dengan kapasitas internal 1 TB, harga yang ditawarkan cukup menguras kantong. Melihat dari segi harga dan kapasitas, saya memutuskan bahwa Huawei Mate 60 Pro adalah pilihan yang lebih sesuai bagi saya. Sayangnya, smartphone keluaran Huawei saat ini masih tidak bisa mengakses layanan Google, dampak dari kebijakan Amerika yang membatasi layanan Google bagi produsen smartphone ini. Namun bukan Huawei namanya jika tak mampu berinovasi. Sebagai solusi, Huawei kini membawa sistem operasi terbarunya Harmony OS. Tidak hanya itu, Huawei juga melengkapi sistem ini dengan Huawei App Gallery, sebuah platform yang diharapkan bisa menjadi alternatif dari Play Store. Alasan keempat, hadir dengan kamera kelas dunia. Ketika berpisah dengan Leica, banyak yang mempertanyakan langkah selanjutnya dari Huawei dalam mengembangkan kualitas kamera mereka. Namun Huawei membuktikan diri tak perlu bergantung pada kolaborasi dengan brand ternama. Untuk menciptakan kamera berkualitas tinggi, Huawei Mate 60 Pro menjadi jawaban tegas dari perusahaan tersebut dengan hadirnya sensor kamera X-Mage. Sekilas tentang X-Mage, sensor ini mengalami peningkatan signifikan hingga 40% dari yang digunakan pada Huawei Mate 50 Pro. Mate 60 Pro mengemas kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan OIS 12 megapiksel untuk ultra wide, dan unggulannya adalah kamera periskop telefoto 48 megapiksel dengan OIS. Huawei tidak berhenti di situ. Dengan zoom digital hingga 100 kali dan zoom optik 3,5 kali, kualitas jepretan kamera ini diharapkan mampu bersaing dengan pesaing-pesaing beratnya. Selain itu, kamera depan 13 megapiksel pada Huawei Mate 60 Pro tak hanya berfungsi sebagai selfie kamera, namun juga sebagai ultra wide dan depth sensor. Faktor menarik lainnya adalah baik kamera depan maupun belakang sudah didukung dengan Gyro Ace, memberikan hasil video yang stabil dan mampu merekam hingga 4K pada 60 fps. Dengan keunggulan sensor X-Mage, Huawei Mate 60 Pro menjanjikan kualitas yang mampu bersaing dengan flagship seperti Samsung S23 Ultra dan iPhone terbaru. Dengan harga di kelas belasan juta ini adalah keberanian Huawei dalam menyajikan inovasi tanpa harus bergantung pada kolaborasi dengan brand lain.
Alasan kelima, mempunyai fitur satelit yang sangat membantu. Ketika berbicara mengenai fitur satelit dalam smartphone iPhone 15 Pro mungkin menjadi salah satu yang pertama kali terlintas dalam pikiran. Namun jika kalian melihat lebih dekat akan menemukan bahwa Huawei Mate 60 Pro menawarkan sesuatu yang benar-benar istimewa dalam hal konektivitas satelit. Seperti yang kalian dapat lihat pada video ini, fitur satelit Huawei Mate 60 Pro bukan hanya sekadar fitur tambahan. Fitur ini dirancang untuk menjadi sahabat setia kalian dalam situasi darurat. Bayangkan kalian tersesat di tengah hutan atau berada di puncak gunung yang terpencil bahkan saat kalian sedang berada di atas pesawat. Mate 60 Pro dapat membantu kalian berkomunikasi melalui fitur satelitnya tanpa memerlukan sinyal seluler. Sebagai catatan, fitur ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru bagi Huawei Mate 50 Pro. Sebelumnya telah mengenalkan teknologi ini, namun dengan keterbatasan tertentu. Kini dengan Mate 60 Pro, Huawei telah mengambil langkah besar dengan menyempurnakan fitur ini, memberikan pengalaman yang lebih luas dan fleksibel bagi para penggunanya. Dengan adanya fitur satelit ini, Huawei Mate 60 Pro tak hanya menawarkan kemajuan teknologi, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi penggunanya dimanapun mereka berada. Alasan keenam, durasi baterai yang awet dan tersedia charging di dalam box. Berbeda dengan pendekatan beberapa produsen smartphone seperti iPhone atau Samsung yang memisahkan kepala charger dari paket penjualannya, Huawei memberikan kejutan menyenangkan bagi penggemarnya. Tidak perlu lagi merogoh kocek lebih dalam atau mengunjungi toko aksesori. Saat kalian membuka kotak Huawei Mate 60 Pro, kalian akan langsung menemukan fast charging beserta kepala charger di dalamnya. Dengan daya baterai sebesar 5000 mAh, pengisian dayanya juga sangat cepat 88 Watt. Huawei telah menyematkan teknologi wireless charging dengan kecepatan 50 Watt. Dan jika kalian ingin berbagi daya baterai dengan perangkat lain, fitur reverse charging 20 Watt pun siap membantu. Ketika berbicara tentang pilihan smartphone, banyak orang sering terjebak dalam dilema antara fitur dan gengsi. Namun bagi saya, keputusan memilih Huawei Mate 60 Pro atas iPhone 15 Pro datang dengan pertimbangan yang matang. Saya melihat ke dalam fitur, spesifikasi, dan tentu saja harga yang menawarkan nilai sepadan. Dengan harga sekitar 13 jutaan untuk varian 12 GB per 256 GB dan 15 jutaan untuk varian 1 TB. Sebagai perbandingan, iPhone 15 Pro dengan varian terendah 128 GB dan RAM 8 GB dihargai sekitar 15 jutaan. Jelas terlihat bahwa dengan harga yang hampir sama, Huawei menawarkan spesifikasi yang jauh lebih tinggi. Bagi saya pilihan sudah jelas, tetapi tentu saja setiap orang memiliki kriteria dan pertimbangan sendiri dalam memilih gadget. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berada di tim Huawei atau tim iPhone? Saya penasaran dengan pendapat dan pilihan kalian.